Di Indonesia ini adalah negara paling demokratis kalau dilihat dari segi pemilihan umum. Dari 6 tingkat pemerintahan, kalau kita hitung RT RW juga mulai. Dari RT RW sampai presiden, 6 tingkat tuh. Yang dipilih 5 tingkat. Bayangkan, tidak ada negara seperti itu. Pemilu Indonesia itu paling ribet, tetapi paling kuno. Kenapa paling kuno? Masih memakai paku coblos. Tinggal 2 negara di dunia yang pakai paku. Di Indonesia dan 1 negara di Afrika. Saya bilang itu dulu coblos itu mulai tahun 55 karena waktu itu kayak kira 40% orang Indonesia ini buta huruf alasannya. Sekarang yang buta huruf sisa 3% masih pakai contoh. Waktu saya berhenti, dirubah lagi kembali. Jadi kembali ke kuno gitu. Saya bilang kasih berbudaya sedikit loh, kasih berbudaya pakai pulpen, belpon. Orang buta huruf juga bisa sih, cuma tidak menulis nama. Tetapi ada juga perubahan yang baik, bahwa para calon bisa masuk kampus. Karena dulu kan tidak boleh kan. Sekarang rame-rame bisa bicara di kampus, tapi hanya perguruan tinggi kan. Jadi ada perubahan yang ternyata aman-aman aja. Dulu kira kalau masuk kampus nanti ribut, ternyata aman-aman aja. Jadi justru bagus untuk pendidikan di kalangan kampus untuk mengetahui politik yang real. Karena di kampus kan diajarkan teori politik, tapi politik yang realnya tentu dilihatnya dari segi demokrasi pemilu itu. Kalau kita lihat pemilu 2004 ini adalah pemilu yang ke-13 di Indonesia. Pemilu itu aman pada saat pemilu itu yang pertama. Dari sejarah pemilu itu selalu lebih demokratis, kemudian otoriter lagi, demokratis lagi. Jadi yang paling demokratis tahun 55. Dan tidak ada bentrokan, walaupun di situ ada PKI. Tidak ada sejarah, tidak ada informasi adanya bentrokan soal pemilu. Dan pemilu, karena pemilu pertama sama si SMP kelas 2 saya ingat betul. Dan itu orang pakai baju baru, pergi pemilu, kayak betul-betul kayak pesta begitu kan. Kayak lebaran gitu. Saya ingat bapak saya dulu persiapan seluruh rumah, dulu berdoa dulu baru jalan pergi TPS, semua orang kayak lebaran gitu kan. Dan itu pesta yang paling damai dalam sejarah pemilu di Indonesia. Kemarin saya ditanya, gimana kalau Gibran maju? Saya bilang begini, orang selalu salah memikir itu wapres itu kan, wapres kan cuma ban serep. Iya benar, itu cadangan. Kalau ada presidennya. Tapi kalau presiden tidak berhalangan, makanya presiden wakil. Jadi presiden dan wakil harus sama kualitasnya. Bukan agar pelengkap aja, tidak. Presiden wakil presiden harus sama kualitas, sama kemampuannya. Karena bahaya. Tiba-tiba apa mungkin sakit atau meninggal presidennya atau berhalangan apapun. Maka yang presiden. Jadi jangan salah berpikir bahwa presiden ini walaupun saja pelengkap, dia harus siap jadi presiden. Jadi ini pengalaman-pengalaman tentang pemilu itu, bahwa memilih pemimpin itu harus kita mengetahui 2 hal. Jadi kalau saya apanya, leadershipnya, kemampuannya, pengalamannya, integritasnya, dan juga elektabilitasnya ke masyarakat. Jadi perlu hati-hati. Dalam sejarah Indonesia, 2 kali Indonesia mengalami krisis besar, 66 dan 98. Yang pertama jatuhnya rezim Soekarno, kedua rezim Soeharto. Itu disebabkan karena 2 krisis bersamaan, krisis ekonomi dan krisis politik bersamaan. Nah kalau krisis ekonomi saja bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Tapi kalau bersamaan datangnya, itu akan terjadi konflik besar. Itulah kita harus menjaga itu. Ekonomi hampir diperkirakan ada masalah. Saya tidak katakan krisis, tapi Pak Jokowi sendiri mengatakan ngeri. Sri Mulyani mengatakan tahun depan ngeri. Kalau ngeri berarti dia sudah tahu. Kenapa ngeri? APBN kita tidak sanggup lagi tahun depan. Bayar utang, bayar subsidi begitu besar, bayar IKN yang tidak tahu apa gunanya.
layak. Sehingga anggaran pembangunan sisa 315 triliun. Biasanya 450, 500. Bisa menimbulkan masalah masyarakat. Pinjam lagi tidak boleh. Nah, kalau terjadi seperti pula pergeseran, kenapa saya minta mereka jangan saling mencela. Kalau mereka saling mencela di atas, di bawah berkelahi. Karena jangan sebenarnya calon-calon ini saling mencela atau saling atau merendahkan masing-masing. Nah, itulah pemilu yang baik bagi kita semua, pengalaman semua. Ada yang baik, ada pun begini keadaan di Indonesia. Ya, mudah-mudahan aparat lebih santun menghadapi masyarakat.